Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kita dan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini dari tim Sunyi Sepi ingin menceritakan kisah pengalaman horor yang pernah dialami salah satu rombongan wisata, yang mana anak ini seorang indigo. Pengalaman ini dibagikan ke tim ini ya, ditujukan untuk kita itu lebih waspada dan hati-hati. Awal kisah, sebut saja namanya Arul. Arul dan rombongannya ini berwisata ke salah satu tempat di wilayah Bandung. Ketika Arul ini sampai di tempat tujuan, mereka ini harus menginap di salah satu hotel. Nah, kebetulan hotel yang di tempat ini ternyata sudah lama tidak ada pengisinya. Ya belum lama, kata orang-orang sekitar, di pagi harinya itu katanya sudah hampir 3 bulan tidak ada yang mengisi. Nah, ini kejadiannya itu di malam hari saat rombongan ini masuk ke ruangan hotel, ke ruangan penginapan. Salah satu rombongan ini ke resepsionis, tapi salah satu anak, yaitu namanya Arul, ini duduk di area depan penginapan tersebut. Ketika duduk ini, Arul yang memang sedari kecil ini memang sudah indigo dan sudah paham betul tentang bagaimana alam gaib seperti apa, terus gangguannya seperti apa, dan juga di situ ada satu keluarganya, yaitu pamannya Arul, sebut saja namanya Somad. Nah, Somad ini memang dikenal sebagai, di lingkungannya itu, dia seorang praktisi. Saat salah satu pemimpin rombongan ini ke resepsionis, Arul sama pamannya ini kan duduk menanti atau menunggu kamar mana yang akan dibagikan. Dalam nunggunya ini, Arul ternyata melihat sosok yang berwujud itu bermacam-macam, dengan rupa yang beraneka ragam. Ada yang berwujud seperti wewe, ada yang berwujud seperti kunti, dan yang paling menyeramkan, kata Arul, itu ketika dia duduk, itu di samping Arul itu ada sosok wanita cantik, itu sedang ada di sampingnya. Sontak Arul itu langsung mengindahkan tempat duduknya. Dia tidak mau membuat seluruh rombongannya itu ketakutan. Dia hanya menarik nafas panjang, karena hal itu sudah terbiasa menurut Arul. Tapi ketika dia ada di samping, saat sosok wanita cantik itu ada di sampingnya Arul, dia melihat ke samping. Arul sempat kaget. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, siapa kamu? Siapa kamu? Tapi karena memang Arul ini bukan orang penakut, Arul ini cuma pindah tempat. Dia mendekati pamannya. Pak De Somad, kenapa? Itu di sebelah ada wanita cantik, itu di atas ada wewe. Udah, kata Pak D-nya, udah ndak usah ngomong sama siapa-siapa. Takutnya satu rombongan ini ketakutan, ndak jadi nginep. Waktu itu kejadian itu jam 10 malam. Karena berangkat dari jam 3 sore, sampai sana itu jam 9. Nah, sampai ke penginapan itu jam 10 malam. Nah, di situ awalnya. Nah, salah satu makhluk sosok gaib itu ternyata masuk ke tubuh Arul tanpa disadari Arul. Nah, Arul merasa badan itu terasa sangat berat. Badannya itu benar-benar terasa berat. Kepalanya itu puyeng sampai pusing, sampai Arul itu cuma duduk itu menundukkan kepala. Nah, wajahnya Arul, kata Pak D-nya, itu seperti memerah.
seperti orang kelelahan. Ya pastinya, kata Pak D-nya, gimana kamu nggak keberatan? Tubuh kamu itu tidak mampu menampung atau ditumbangi sosok gaib ini. Sosok gaib ini nggak merusak kamu, nggak nakal sama kamu, kata Pak D-nya. Tapi sosok ini, tensi atau energinya itu lebih berat sehingga kamu memaksakan untuk menolak. Nah ini dampaknya ya kamu seperti itu. Pak D, tolong Pak D, keluarin Pak D, tolong bantu keluarkan. Saya nggak kuat seperti ini, kata Arul kan. Nah Pak D-nya ini dengan apa yang dia mampu, dia yakin nih, Pak Somad ini menetralisir. Tapi saat menetralisir ini ngomong sama teman-temannya, kamu kenapa Rul? Masuk angin ya? Iya. Jawabnya iya, karena apa? Ya nggak mau lingkungan atau rombongannya itu tahu kalau Arul itu ternyata sedang ada sosok yang menunggangi tubuhnya. Saat Pak D-nya ini mencoba memegang tubuhnya Arul, memijat-mijat, itu sebenarnya Pak D-nya itu sedang menetralisir atau melunturkan kekuatan gaib tersebut. Tapi saat rombongan ini menanyakan tentang keadaan Arul, kamu kenapa Rul? Nggak apa-apa, cuman masuk angin, kata Pak D-nya. Nah Arul ini menjawab, nggak tahu ini berat banget kepala, mungkin mabuk di jalan. Karena perjalanannya lumayan jauh, ada hampir 6 jam. Nah teman-teman ini tidak menghiraukan, satu rombongan ini tidak menghiraukan. Sementara kondisinya Arul itu sempat sampai muntah-muntah. Wah, kamu kenapa Rul? Beritahu alangin dulu ya, kata teman-temannya. Enggak apa-apa. Nah setelah beberapa saat, mungkin hampir 2 menit atau 3 menitan itu, Pak D-nya menetralisir, kondisi Arul membaik. Nah kondisinya membaik ini ternyata sosok gaib tersebut, ini sosok laki-laki. Sosok laki-laki yang dalam komunikasi Pak D-nya, katanya Arul itu ingin mendampingi Arul, ingin ikut di tubuhnya Arul. Tapi Arul itu menolak. Ya karena dia tidak mau tubuhnya itu ditumbangi atau ditunggangi sosok gaib. Kalau mau ikut ya di samping, jangan di tubuhnya. Tapi waktu itu Arul memang usianya ya masih labil, usia kira-kira 18 tahun. Itu belum tahu tentang kondisi itu, kata Pak D-nya. Nah, setelah salah satu pimpinan rombongan ini menyelesaikan, resepsionis kamarnya itu dibagi 1, 2, 3, 4 sampai 5 kamar itu sudah ditetapkan. Nah Arul ini masuk sama Pak D-nya di satu ruangan. Nah kebetulan di sebelahnya itu ada temannya lagi, karena satu kamar ini ada 4 orang. Nah saat di dalam kamar ini, di atap tempat Arul ini masuk ke kamar itu ada sosok seperti apa yang dilihat Arul di depan. Nah ini dilihat oleh temannya. Pak Somad ada hantu, Pak Somad ada hantu. Jadi ketika lampu itu sebelum dinyalakan, kamar itu sebelum dinyalakan, karena dari pihak resepsionis atau pihak hotel ini belum sempat menyalakan lampunya, karena cuma dikasih kuncinya saja. Kunci nomor 1, 2, 3, 4. Nah sementara pengetahuan dari pimpinan rombongan, saklar lampu ada di balik pintu. Nah ketika melihat sosok itu ada hantu, ada putih-putih, ada hantu. Nah Pak Desoma sama Arul yang memang tahu di situ. Enggak apa-apa, itu hanya bayang-bayang. Enggak, itu hantu, kata temannya. Nah setelah dinyalakan lampu, hilang. Nah sosok tersebut, ini sosok putih ini yang ada di atap, itu ternyata ada di samping kamar mandi. Kamar mandi itu memang letaknya ada di dalam kamar penginapan tersebut. Nah setelah melihat sosok tersebut, temannya ini sempat ketakutan. Kamu mau mandi dulu apa enggak? Kang, sambil mandi dulu. Enggak, saya enggak mau, takut itu ada hantu. Ya kan dari sore belum mandi. Lah, biarin aja saya mau tidur. Sembari menutup selimutnya karena ketakutan. Tapi Pak Somad sempat menenangkan temannya Arul. Enggak apa-apa, kamu tenang aja. Insya Allah enggak apa-apa, kata Pak D-nya itu. Iya Pak D, enggak apa-apa lah, tapi kita kan takut. Itu benar-benar saya lihat tadi. Enggak, saya enggak mau. Udah Pak, ditemani mandi itu temennya.
ditungguin di depan. Nah saat di dalam kamar mandi ini teriak, Pak De tolong buka, Pak De tolong buka pintunya. Dibuka pintunya, masih dalam keadaan handuk, masih dalam keadaan pakai handuk itu. Temennya itu berteriak-teriak, kamu kenapa? Di samping WC Pak De, di samping ini tempat buang air besar itu ada sosok besar, hitam lagi. Takut Pak De. Ya udah, kamu cuci muka aja lah, nggak usah ngurusin. Setelah kondisi ruangan itu semuanya itu memang sangat mistis, hawanya itu sangat dingin. Nah Pak De sama Arul ini, Arul ngomong sama Pak De-nya, kalau kayak gini nih bahaya Pak De. Takutnya dua teman saya nanti bisa kenapa-napa, bisa kesurupan. Insya Allah enggak apa-apa Arul. Yang penting kita berdoa aja. Semoga apa yang ada di dalam kamar ini menerima kehadiran kita. Mereka ini cuman pingin memperlihatkan siapa dia. Dia ini sosok gaib-gaib yang ada di luar tadi kamu lihat. Terus yang ada di kamar mandi. Itu hanya ingin menunjukkan kalau mereka itu ada. Cuman itu aja. Nggak ada niatan mereka itu mengganggu, nggak ada. Jadi kamu nggak usah takut. Nah terus tadi siapa Pak De? Sosok wanita cantik itu. Itu sebenarnya sosok sedari kamu dalam perjalanan itu sudah ikut kamu. Cuman kamu tidak sadar. Nah memperlihatkan wujudnya itu ketika kamu sudah duduk istirahat di teras. Nah itu ada di samping kamu. Sebenarnya dari mana Pak De? Ya kan kamu tadi lewat alas itu, hutan itu. Nah itu dari sosok itu. Lalu sekarang kemana Pak De? Ya Pak De ya suruh pulang. Ngapain di sini, bukan tempatnya. Takutnya kalau sosok wanita itu tidak diterima oleh sosok gaib di sini, ntar adanya keributan. Nah keributan itu bisa mengakibatkan satu rombongan itu bisa menjadi kesurupan. Kenapa? Ya satu tempat yang sudah ada penunggunya. Sementara ada tamu lain, ya pasti saja iya kalau mereka itu namanya gaib. Kalau mereka tidak terima bisa berantakan. Karena setiap tempat itu pasti ada penunggunya. Nah penunggu ini bagaikan satu pemimpin. Ada pemimpinnya. Pak De, kata Arul menanyakan, Pak De, terus yang di penginapan ini sebenarnya siapa? Kalau yang di penginapan ini yang Pak De tahu, sekilas Pak De tahu, itu ada sosok hitam besar. Itu kayaknya sebagai pemimpin penunggu di sini. Karena setiap ada sosok itu, yang lainnya itu langsung kabur. Bukannya kamu tadi lihat, sewaktu kamu duduk, sosok hitam besar, sosok wewe, sosok konde. Ketika ada sosok hitam besar dan satu wanita cantik di samping kamu, mereka pergi. Kenapa? Ya karena mereka itu tahu kapasitas energi mereka. Mereka tidak mampu menandingi pemimpin mereka. Oh begitu ya Pak De. Nah itu. Ya udah kamu istirahat aja. Kamu cuci muka dulu, istirahat, ambil air wudhu, istirahat, tenang. Nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Nah, setelah ambil air wudhu, Arul ini sholat isya dulu. Karena memang dalam perjalanan ini belum sempat sholat isya, belum sempat sholat maghrib. Mereka melupakan. Tapi Arul hanya cuma melakukan sholat isyanya aja. Dia melakukan sholat isya, sementara dua temannya yang sudah cuci muka terlebih dahulu ditemani Pak De, itu udah pada istirahat. Tapi istirahatnya keduanya, yang satu tempat, yang satu spring bed, itu saling berdesakan. Saling berdesakan ya karena ketakutan itu. Tapi Pak De-nya ini memang bisa menenangkan keduanya. Udah tidur-tidur aja, kalian nggak usah takut. Insya Allah Pak De masih bisa jaga kalian, insya Allah. Semoga yang kuasa mengizinkan. Insya Allah nggak apa-apa. Cuman mereka, saya jelaskan sekali lagi, mereka cuman ingin memperlihatkan siapa mereka. Mereka juga ada di lingkungan kita. Mereka tidak akan mengganggu. Cuman mereka hanya ingin kita itu tahu sosok-sosok tersebut itu ada di tempat ini. Udah kamu istirahat. Hanya keduanya istirahat. Nah setelah Arul ini sholat isya, nah mencoba untuk
istirahat. Dia baringan tubuhnya. Nah, saat baringan tubuhnya dia menghadap ke atas. Dia ini melihat sosok yang dibilang sama Pak D-nya tadi, sosok hitam besar itu tepat ada di pojok ruangan. Yang membuat Arul itu sempat kaget. Kenapa cuman kepalanya saja, badannya kemana? Apakah badannya nembus ke dinding? Kata Arul. Arul sempat astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sempat takut. Ada apa? Lah itu Pak D. Astagfirullah. Pak D-nya ya dengan segala kekuatannya berdoa. Mencoba untuk melunturkan atau menghilangkan pengaruh itu. Sampai jam 1 malam. Ini keduanya antara Arul sama Pak D-nya. Itu mendengar suara itu aneh, klotak. Terdengar dari kamar sebelah, dari kamar sini, kamar 1, 2, 3, 4. Itu suara itu benar-benar nyaring. Suara air. Suara air mengalir. Padahal Pak D sewaktu jam 12 malam itu perkiraannya ke 3 kamar ini semuanya sudah pada istirahat. Karena memang kelelahan dalam perjalanan ini. Karena besoknya akan ada aktivitas yang lain. Tapi ternyata di 3 kamar yang lain itu masih ada yang begadang. Nah saat begadangnya ini, Pak D-nya ini kan keluar kamar. Melihat situasi 3 kamarnya ini. Nah salah satu orang atau temannya ini benar-benar ketakutan. Pak D tolong, Pak D tolong, Pak Somad tolong, Pak Somad. Kenapa? Di dalam Pak Somad. Suara itu aneh sekali. Aneh kenapa? Pokoknya seperti itu suara kucing, suara tikus. Ngapain kalian takut? Enggak Pak D, itu seperti suara hewan buas. Ya kalaupun hewan buas itu kan cuma halusinasi. Udah kalian istirahat. Jam 1 malam itu ada salah satu rombongan itu belum istirahat. Ketakutan. Ditemani Pak D-nya hanya masuk. Memang benar ternyata kata Pak D-nya 3 kamar termasuk 4 kamar itu yang ditempati oleh Arul dan Pak D-nya ini memang semuanya terbilang angker. Singkat cerita pagi harinya saat Pak D-nya sama Arul ini keluar dari hotel, keluar dari penginapan, maksudnya untuk mencari rokok. Nah itu ternyata di depan penginapan ini pemilik kios kecil ini ngomong, bicara, Pak gimana tidur semalam? Nggak apa-apa kan? Ya enggak apa-apa, alhamdulillah sampai sekarang saya sehat. Kata Pak D-nya kan, dia sedang ngobrol sama pemilik kios kecil ini. Emang sebenarnya kenapa Pak? Kata Arul ini, yang ngomong malah kata Arul. Arul ini ngomong, emang kenapa Pak dengan penginapan ini? Mas, Pak mohon maaf, itu hotel 3 bulan yang lalu, itu sempat ada kejadian orang yang kesurupan. Nah kesurupannya itu katanya, kabar-kabarnya yang kesurupan itu sampai sekarang itu gila. Lah gila kenapa? Ya enggak tahu Pak. Tapi dengar-dengar kabar. Karena orang yang pernah nginep di sini baru kemarin-kemarin itu datang untuk minta pertanggungjawaban sama pemilik penginapan ini. Karena penginapan ini yang membuat salah satu keluarganya itu kesurupan. Emang bisa seperti itu? Ya enggak tahu. Kata tuh kang kiosnya ini, ya enggak tahu. Tapi salah satu orang yang datang itu katanya pokoknya enggak mau tahu, minta apa yang menjadi haknya karena menginap di sini terus menjadi kesurupan, terus menjadi gila. Nah sebenarnya ada apa? Kata Pak D-nya. Gini Pak, Mas, sembari nyalain rokoknya Pak D-nya cos, isep rokok pagi hari, pesan kopi hanya ngobrol. Pas kalian bikinkan kopi, sama Arul juga bikinkan teh manis katanya. Duduk mereka bertiga ini ngobrol. Nah dalam ceritanya ini tukang kiosnya ini ngomong, Pak, Mas, itu hotel, itu penginapan. Itu bukan cuma 1-2 orang yang kesurupan, tapi sudah sangat sering. Makanya jarang hotel ini dihuni. Lah emang sebenarnya ada apa? Kabar-kabarnya dulu, ini orang atau pemilik hotel ini pemuja iblis. Seperti melakukan pesugihan. Tapi kabar juga mohon maaf ya Pak, mohon maaf, kata tukang kiosnya ngomong sama Pak D-nya sama Arul ini, mohon maaf ya Pak D, mohon maaf ya Pak, Mas, kenapa Pak?
kata Arul. Soalnya di sini sering menampakkan itu sosok hitam besar. Itu sering ada di gerbang penginapan ini. Nah, desas-desus kabarnya orang-orang sekitar termasuk saya yang jualan di depan sini, ia mengira kalau pemilik penginapan ini menggunakan pesugihan. Tapi media pesugihannya itu bukan mendapatkan orang yang meninggal, tapi membuat orang yang menginap di sini itu menjadi gila. Oh begitu. Nah terus gimana itu? Ya itu saya Pak yang sudah di sini bertahun-tahun, itu bukan cuma satu. Sudah beberapa orang atau korban yang rata-rata itu semuanya itu gila. Tapi baru kemarin aja itu ada satu yang datang terus meminta pertanggungjawaban pemilik penginapan. Ya karena semenjak menginap di situ beberapa hari, itu kok berdampak pada perilakunya terus menjadi gila sampai sekarang. Dan sudah diobati sana sini tapi tidak ada kebaikan, tidak ada kesembuhan yang lebih baik. Walaupun kata orang yang sempat saya tanyakan kemarin, maaf ya, katanya itu sudah ke sini, sudah ke situ. Nah jawabannya sukma atau rohnya itu sudah dibawa ke alam lain. Jadi dia itu susah untuk disembuhkan. Nah terus gimana? Ya sebenarnya ada. Pak Adenya tahu betul apa yang disampaikan tukang kios ini. Oh begitu ya Pak. Pantesan kalau Arul, saya dan teman-teman lainnya itu semalam itu mendengarkan suara-suara aneh. Tapi alhamdulillah Pak, kata Pak Adenya, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya dan seluruh rombongan tidak apa-apa. Nah singkat cerita kopi diminum, mereka balik lagi ke tempat penginapan. Nah Pak Adenya ini ngomong sama Arul sama yang lainnya, kita hari ini, nanti malam kita jangan kesini lagi, kita langsung balik saja. Emang kenapa Pak Somad? Kata pemimpin rombongan, kalau kita mau nginep jangan di tempat ini. Ya kita kan udah bayar Pak Somad. Ya mohon maaf, bukan saya mendahulukan sang pencipta, tapi lebih baik kita mencegah daripada kita harus mengobati. Emang sebenarnya ada apa Pak Somad? Ya ini soal hal gaib. Saya mendengar kabar kalau pemilik resepsionis, pemilik penginapan ini menggunakan pesugihan dengan cara mengambil sukma atau roh orang-orang yang pernah menginap di sini. Dan itu dijadikan dia itu gila. Ya mohon maaf soalnya baru kemarin kata orang di depan. Tapi saya sendiri, kata Pak Somad, meyakinkan pemimpin rombongan ini, tapi saya sendiri semalam sama Arul itu melihat sosok hitam besar itu ada di halaman saat kamu sedang ngomong sama resepsionis, sedang pesan kamar. Terus yang kedua, menampakkan di atas tempat Arul tidur. Dan yang ketiga, ketika salah satu rombongan kita itu keluar jam 1 malam, dan Pak Ade, saya itu menyaksikan sendiri kalau itu benar-benar nyata. Nah ada sosok yang mengganggu Arul. Ternyata wanita cantik yang berwujud wanita cantik inilah sosok gaib. Tujuannya untuk apa? Untuk mendampingi Arul agar tidak diganggu di sini. Karena memang pengaruhnya itu sangat hebat, bisa masuk ke dalam tubuh seseorang. Dan setelah masuk biasanya orang itu akan menjadi gila. Mendengar apa yang disampaikan Pak Somad ini, rombongan ini langsung berkemas-kemas, memberitahukan, mengkonfirmasi semuanya. Ayo kita jalan lagi. Kemana kita bos? Ayo kemasi semua barang, kita berangkat ke tempat wisata. Terus nanti malam bukannya mampir sini lagi, karena memang liburannya itu 3 hari. Liburannya itu 3 hari, nggak cuma 1 malam itu. Nah singkat ceritanya, siang pagi itu, kira-kira jam 9 pagi itu semuanya akhirnya kemas-kemas berangkat semuanya. Mereka meninggalkan penginapan tersebut. Malam keduanya dia menginap di tempat lain. Tapi tidak terjadi apa-apa, tidak seperti yang di pertama. Nah ketiganya, karena mungkin sudah terlalu lelah, akhirnya esok harinya ini mereka tidak jadi melanjutkan menginap. Tapi hanya refreshing saja ke tempat wisata-wisata. Nah sore harinya itu langsung pulang ke
rumah masing-masing. Sampai di rumah itu kira-kira jam 1 malam. Nah, sampai jam 1 malam ini satu rombongan ini ternyata ada salah satu rombongan yang ternyata diikuti dari tempat wisata yang pernah dikunjungi. Karena memang wisata ini melewati perbukitan, pergunungan. Nah, ada salah satu rombongan, itu Aaron itu melihat kalau di belakang salah satu temannya itu ada yang mengikuti. Itu ngomong sama padenya, "Pak De, tolong Pak De, itu dibantu. Itu jangan sampai ngikut ke rumah. Itu bahaya. Kan di rumahnya ada anak kecil. Ada adiknya yang masih kecil." Nah, Pak De-nya memanggil, "Mas, sini Mas." "Iya Pak Semua, kenapa?" "Sebentar." Diajak ngobrol sama Pak De-nya. Sama Pak De-nya Arul. Sementara Arul itu melihat apa yang dilakukan oleh Pak De-nya. Diajak ngobrol tapi tangannya itu bergerak. Diajak ngobrol temannya Arul itu. Diajak ngobrol, setelah diajak ngobrol tanpa sadar ini sosok gaib yang ada di belakang yang tujuannya itu mau mengikuti temannya Arul itu ditarik. "Keluar, kamu pulang ke tempat asal. Ini bukan tempatmu, ini alam manusia. Dan ini pun bukan tempat kamu, ini tempat area kami. Kamu pulang ke tempat asal kamu." Alhamdulillah, sampai di tempat tujuan jam 1 malam, tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Cuman itu terakhir Arul menyaksikan ada salah satu temannya yang ternyata di sepanjang perjalanan ini sudah mengikuti temannya. Dari kisah dan cerita ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tentang bagaimana Arul yang pernah mengalami kisah horor yang dibantu oleh Pak De-nya. Terima kasih untuk kalian yang sudah like, komen, subscribe di channel Sunyi Sepi ini. Semoga kedepannya channel ini lebih berkembang dan lebih baik dalam membawakan cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.